Aku tuh suka banget sama sebuah buku judulnya Indonesia Et Cetera dari Elizabeth Pisani. Beliau itu jurnalis, dia keliling, ke seluruh Indonesia gitu ya, terus dia nyari tahu sebenarnya kultur Indonesia itu seperti apa, sejarah Indonesia itu seperti apa. Yang beliau simpulkan, Indonesia itu adalah kalau dalam bahasa Inggris Mhm. namanya improbable nation. Improbable nation itu artinya, ini negara yang harusnya nggak jadi. Si Elizabeth Pisani itu keliling dari Sabang sampai Merauke, dia ketemu sama orang-orang di akar rumput, dia ngerasa ini orang kulturnya beda-beda, Banget, Kak, ini bahasanya betul beda-beda, yang betul. dipercaya beda-beda. Kok bisa mereka bersatu? Apa yang bikin mereka bersatu? Jadi, aku bisa merasa bahwa Sumpah Pemuda itu sendiri ya, Mhm. bahkan adanya Kongres Pemuda ini tuh sebuah mujizat. Sebenarnya keresahannya karena dari, seluruh daerah yang berkumpul itu, mereka merasakan penjajahan yang sama. Oke. Mereka punya common enemy. Kayak gini deh, kamu kamu sebel sama seseorang gitu ya, Mhm mhm. kamu nggak gitu kenal sama aku, Mhm. tapi kita ternyata sebel sama orang yang sama. Betul. Kita punya bahan obrolan kan akhirnya Iya, kan. betul Nah, betul. kurang lebih gitu, secara Oh, secara simpelnya gitu. Nah, waktu itu kan kita sama-sama dijajah oleh Belanda. betul. Jadi kita merasakan penjajahan yang sama, kita merasakan penderitaan yang sama. Akhirnya orang-orang muda ini berinisiatif bikin kongres, "Ayo kita kumpul yuk." Mengapa orang-orang baik terpecah karena politik dan agama? Halo, Kak, Halo Nindi. kita berdua di sini mau bahas apa sih? Kayaknya kaku banget. Mau bahas apa sih, Kak, kira-kira? Halo teman-teman apa, B Sobat BKN Sobat namanya. BKN. Halo, mungkin kalian pertama kali lihat aku di sini, kenalin nama aku Adit MKM. Bisa di-follow IG-nya @aditmkm. Saya biasanya merekomendasikan buku buat teman-teman yang mungkin bingung mau cari bacaan apa. Berarti setelah ini boleh kali merekomendasikan buku untuk aku dan juga sobat BKN yang ada di Boleh rumah. banget, nanti Nah, di akhir. untuk Instagram Kak Adit ini nanti bisa ya ditaruh di bawah ini supaya bisa di-follow Oke. gitu. Nah, Kak, ini kan aku mau nanya sesuatu nih. Aku kan Gen Z ya kan. Gen Z Mhm, yang sebenarnya kalau baca buku tuh FOMO-FOMO-an aja gitu kan. mhm. Terus juga aku tuh minim banget tentang sejarah. Oke. Apalagi kan sekarang tanggal 28 Mhm. Oktober kan, Sumpah Pemuda. Oke. Aku mau tanya nih, Kak, kan Kakak nih banyak banget pengetahuan tentang sejarah, terus buku-buku dari yang ringan sampai yang apa namanya, berat gitu kan. Aku mau tanya, Kak, dari Kakak banyak banget baca buku, ya kan, ada nggak sih hal yang menarik yang bisa diceritakan ke sobat BKN? Sebenarnya klarifikasi bentar, Oke. pengetahuan saya tidak sebanyak itu teman-teman ya. Masih belajar dan Oke. masih, mau baca lebih banyak lagi. Tapi kalau ditanya Sumpah Pemuda ada nggak sih fun fact-nya? Aku punya fakta menarik tapi tidak fun, sedih faktanya. Ah, ini biasanya Gen Z suka yang sedih sih, Kak, bisa Siapkan diceritakan tisu aja. kalian teman-teman. Ngomong-ngomong di sini nggak ada tisu ya, jadi nanti kalau aku nangis bagaimana kan? Oke, jadi faktanya adalah kita tahu selain Sumpah Pemuda itu, selain Kongres Pemuda itu menghasilkan Sumpah Pemuda, Mhm, Kongres Pemuda juga menjadi tempat pertama kita untuk memperdengarkan lagu Indonesia Raya oleh iya, W.R. Supratman. betul. Nah, mungkin kalian taunya itu. Dan aku rasa nggak banyak yang tahu kalau ternyata W.R. Supratman tuh tidak, pernah mendengarkan lagu Indonesia Raya di era Indonesia Merdeka. Karena beliau meninggal di tahun 1938 karena penyakit, gitu. Jadi ini cukup sedih, Ini eee aku kaget banget sih ya, ini kaget banget karena beliau ini kan sudah menyiapkan lagu Indonesia Raya, betul. tapi beliau tidak mendengarkan, Betul, beliau tidak tidak bisa ikut ya? tidak ikut kayak Mhm upacara kemerdekaan kita yang pertama, mhm. beliau nggak ikut mengiringi kemerdekaan Indonesia, beliau meninggal di tahun 38, yang mana ya, dia belum merasakan kemerdekaan itu, gitu. Tapi lagunya kita perdengarkan setiap tahun, Yap, bahkan mungkin setiap minggu, ya kan, setiap betul. kita ada acara penting, dan ini menjadi, lagu terpenting dalam kemerdekaan Indonesia. Oh, itu parah banget sih. Itu sad banget sih, aku Set. kayak mau nangis nggak bisa gitu kan. Oh, minum dulu ya? Sedih ya, Kak, ya? Habis ngeluarin fakta tuh biasanya harus minum biar Oh, biar ini, biar biar plong gitu? biar Oke. plong. Nah, aku mau tanya nih, Kak, kan kita dengar Sumpah Pemuda yang kebayangkan hanya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, ya kan? Mhm. Nah,
ini kan yang mengikrarkan itu bukan cuma satu kelompok orang nih Kak, tapi Mhm. ramai-ramai. Itu keren banget sih Kak. Dari banyaknya orang bisa langsung tercetus Sumpah Pemuda. Gimana tuh Kak? Kok bisa gitu? Nah, aku tuh suka banget sama sebuah buku judulnya Indonesia Et Cetera dari Elizabeth Pisani. Beliau itu jurnalis, dia keliling, ke seluruh Indonesia gitu ya, terus dia nyari tahu sebenarnya kultur Indonesia itu seperti apa, sejarah Indonesia itu seperti apa. Yang beliau simpulkan, Indonesia itu adalah kalau dalam bahasa Inggris Mhm. namanya improbable nation. Improbable nation itu artinya, ini negara yang harusnya nggak jadi. Si Elizabeth Pisani itu keliling dari Sabang sampai Merauke, dia ketemu sama orang-orang di akar rumput, dia ngerasa, ini orang kulturnya beda-beda, Banget Kak, ini bahasanya betul beda-beda, yang betul. dipercaya beda-beda. Kok bisa mereka bersatu? Apa yang bikin mereka bersatu? Jadi, aku bisa merasa bahwa Sumpah Pemuda itu sendiri ya, Mhm. bahkan adanya Kongres Pemuda ini tuh sebuah mujizat. Mukjizat. Mujizat, ini tuh harusnya nggak terjadi karena kok bisa ada orang dari suku yang beda-beda, bahasa yang beda-beda, Betul betul. kepercayaan yang beda-beda, bahkan cita-cita negara yang mereka idamkan aja udah beda, kok mereka bisa bersatu itu juga menurutku luar biasa mujizat. Tapi ini terjadi menurutku karena yang kumpul itu pemuda terpelajar. Oke. Kalau kita lihat pesertanya Sumpah Pemuda itu kan sebenarnya orang-orang kampus lah kalau kita bilang sekarang kan. Kayak Budi Utomo itu kan organisasi yang dibikin di sekolah gitu kan. Orang yang memang sekolah terus, bikin organisasi Budi Utomo. Nah ini orang-orang terpelajar ini berkumpul. Apa sih, eee, yang terjadi ketika orang-orang terpelajar berkumpul dan berdiskusi, mereka bisa mencapai sesuatu yang namanya mufakat. Nah, kenapa mereka bisa berkumpul bersama gitu loh, kan kayak kayak kita nih kalau zaman sekarang tuh berarti BEM ya, BEM. organisasi BEM gitu kan. Nah itu kenapa, pada kala itu tuh Budi Utomo dan kawan-kawan itu bisa berkumpul, apa sih keresahannya gitu loh, Kak? Sebenarnya keresahannya karena dari, seluruh daerah yang berkumpul itu, mereka merasakan penjajahan yang sama. Oke. Mereka punya common enemy. Kayak gini deh, kamu kamu sebel sama seseorang gitu ya, Mhm mhm. kamu nggak gitu kenal sama aku, Mhm. tapi kita ternyata sebel sama orang yang sama. Betul. Kita punya bahan obrolan kan akhirnya Iya, kan. betul Nah, betul. kurang lebih gitu, secara Oh, secara simpelnya gitu. Nah, waktu itu kan kita sama-sama dijajah oleh Belanda. betul. Jadi kita merasakan penjajahan yang sama, kita merasakan penderitaan yang sama. Akhirnya orang-orang muda ini berinisiatif bikin kongres, "Ayo kita kumpul yuk, kita pikirin nih, kayaknya kita nggak bisa deh hidup terus kayak gini. Apa ya alternatifnya ya? Apa yang harus kita lakukan ya? Bangsa seperti apa yang harus kita bangun ya?" Akhirnya Oke. mereka bikin Sumpah Pemuda itu. Berarti keresahan yang sama, Keresahan tapi yang sama. tidak ada yang mendominasi salah satu pihaknya ya kan? Betul. Jadi kayak tadi aku bilang ya, bahwa Mhm. masing-masing golongan itu, kalau kita lihat ini ada dari, Jong Java, ada Jong Sumatera, ini orang-orang yang dari kultur aja beda Betul. gitu. Ada orang-orang dari agama A, agama B, ini secara keyakinan aja dan mungkin secara harusnya negara itu gini tau, itu udah Iya. beda. Tapi mereka mau berkumpul jadi satu, terus kayak nggak ada yang mau menang satu sama lain. Anggaplah tadi kita ngomongin bahasa aja deh. Mhm. Akhirnya kan kita memutuskan, ini bahasa kita di tengah apa ya? Nggak mungkin kita pakai Jawa nih, nggak mungkin kita pakai Sumatera nih, bahasa apa ya? Udah kita pakai bahasa Indonesia, yang bahkan itu juga bukan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Diambil dari Melayu, tapi ini bukan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Indonesia, betul. Dari Dia Sabang nggak nulisnya mhm, bukan bahasa Melayu, enggak, bahasa bahasa Indonesia. Indonesia. Jadi kita bermufakat nih, masing-masing golongan tidak saling, mementingkan kepentingan pribadi, Mhm. tapi, ya udah kamu maunya gimana, aku maunya gini, kita diskusikan mana nih jalan tengahnya nih. Aku ngalahnya di mana, kamu ngalahnya di mana, ya udah ayo kita ketemu di tengah. Itu mufakat. Berarti keren banget ya. Keren keren. Wow, keren banget. Nah itu kan, pada saat itu Kak, Mhm mufakat hasilnya itu Sumpah Pemuda. Nah mhm. kalau, saat ini ada nggak sih Kak, apakah mufakat itu hanya berhenti di Sumpah Pemuda aja, atau zaman sekarang ini, itu ada mufakat-mufakat yang lain gitu? Sebenarnya, yang namanya persatuan ya, Mhm. atas, keresahan yang sama,
itu sering terjadi di Indonesia. Terakhir kali mungkin yang cukup famous ya yang sering juga diobrolin tuh ngomongin 98 lah gitu. 98 ini kan polanya mirip sebenarnya. Cukup berulang dengan Sumpah Pemuda di mana mahasiswa-mahasiswa, para pelajar itu berkumpul karena mereka ngerasa ada yang salah ya dengan rezim. Mereka punya keresahan yang sama, mereka merasa eh, di eh, dirugikan oleh pihak yang sama sehingga mereka berkumpul lalu melakukan gerakan-gerakan serupa dan mereka bermufakat, oke kita turun nih ke jalan nih, kita lakukan pergerakan ini. Dan nggak cuma sehari itu bahkan mungkin bisa di track bertahun-tahun sebelumnya udah ada gerakan-gerakan yang akhirnya pecah di bulan Mei 98. Nah ini yang akhirnya menjadi apa ya, salah satu cerminan bahwa ternyata para pelajar ini tuh setiap zaman pasti melakukan hal serupa. Oke. Nah, kayak kemarin di tanggal 25 Agustus, itu pun juga rentetan demonya kan bahkan mungkin kalau kita bisa track back lagi, nggak cuman 25 Agustus, kalau kamu ingat di akhir-akhir ini kita punya beberapa kali momen demo ya. Ada yang Indonesia gelap gitu Iya, kan, betul. ada yang reformasi di korupsi yang Mhm mhm biru mhm. kalau nggak salah kan, Iya, peringatan darurat. betul. Jadi tapi polanya sama. Polanya adalah para mahasiswa ini akhirnya kumpul ya, BEM dari mana ketemu nih. Dan mungkin bentuknya kalau dulu kan karena belum ada internet ya, Mhm. ketemunya lewat kongres gitu. Sekarang kita bisa lewat internet berkonsolidasi, kita Story IG gitu story kan. IG, kita punya hashtag yang sama, Betul, betul kita banget. punya @yours. Jadi Betul. ini adalah cerminan apa yang kita usahakan dulu di masa Sumpah Pemuda, Heeh, cuma dengan teknologi yang berbeda. betul. Semangatnya masih ada. Dan Oke. sebenarnya kesamaannya adalah, ya kita tuh sama-sama merasa ada yang nggak bener deh dengan rezim kita ini. Entah dulu Belanda atau mungkin sekarang rezim yang memerintah kita sekarang, kayaknya ada yang salah deh. Kita tuh harus ngelakuin sesuatu tuh sebagai anak muda. Nah Oke. itu. Nah, sebelum, ini Kak, aku mau tanya, boleh Kakak jawab, boleh Mhm, tidak gitu kan. Kan kalau Sumpah Pemuda itu kan hasil dari mufakat, mhm, ya kan. Reformasi 98 itu juga hasil mufakat. mhm, 17+8 Kak, mhm. itu udah ada hasil mufakatnya atau belum sih? Sebenarnya bahkan aku ngerasa ya, Iya, kalau kita balik lagi nih, kayak kemarin ada reformasi di korupsi atau betul. apa, aku tuh yakin ini tuh bagian dari mufakat yang panjang. Karena Oke. lagi-lagi kita kan nggak punya kongres, kita Mhm, nggak bikin, oke ini golongan A, golongan B, golongan C kumpul di tengah jadi satu, kita sewa gedung rame-rame selama 3 hari, kita godok nih kita mau ngelakuin aksi apa, kita punya janji apa, ikrar apa, kan nggak ada kayak gitu. mhm, Yang terjadi kan di internet. Dan internet itu adalah sebuah eee, ladang diskusi yang cukup liar, betul. Itu tuh bola liar, bola panas. bola bola liar banget. Internet itu tidak mengizinkan kita untuk sepakat terhadap apapun. Betul. Nggak usah jauh-jauh demo deh. Emangnya kita udah sepakat sekarang bubur tuh diaduk atau dibiarin gitu, emang udah sepakat? Kamu tim apa? Diaduk dong. Aneh, ya kan? Betul Internet sih. tidak membuat kita sepakat akan Iya. apapun. Dan itu memang, eee, desainnya internet seperti itu. Ini kalau kalian mau baca buku judulnya Stolen Focus dari Johan Hari, dia ngebongkar bagaimana internet itu dibikin memang setiap hari kamu dibikin marah di situ. Supaya apa? Kalau kamu udah marah nih lihat sesuatu, kamu kan ngasih engagement berlebihan, kamu akan Betul. share, kamu akan, Komen, komen, kamu add, akan kamu akan ngasih engagement lama di situ, betul. sehingga waktumu akan lama di sini, dan waktumu itu yang akan dijual ke pengiklan. Iya, Maka sosial media itu memang desainnya membuat kamu marah, dan kamu nggak mungkin bisa bersepakat akan apapun di situ. Kita balik ke 17+8. Aku rasa 17+8 itu adalah hal yang baik. Kita harus akui bersama bahwa 17+8 itu adalah lagi-lagi sebuah mujizat, di mana kita bisa sepakat akan sebuah tuntutan secara bersama-sama, gitu. Tapi lagi-lagi kalau kamu lempar nih 17+8 ke beberapa kelompok yang tidak dilibatkan dalam perumusannya, mereka akan merasa, "Lah, kayaknya ini nggak gini deh harusnya kita iya. nuntutnya." Atau setidaknya kayak, "Emangnya lu siapa?" Gua nggak merasakan ini gitu Iya, misal. gue tuh nggak ngerasa diwakili oleh Iya, elu. Bahkan
ada beberapa, orang yang merasa dia udah melakukan aktivisme lebih lama, Mhm, ya kan, lalu tiba-tiba muncul influencer-influencer ini seakan merebut panggungnya mereka, iya terus mengalihkan fokusnya, lalu kayak jadinya orang support mereka ini bukan support yang di sini. Intinya adalah ini bukan siapa yang salah, tapi kita harus amini bahwa ini mufakat yang belum selesai. iya, Yang dibutuhkan apa? Ya udah, kelompok influencer 17+8 ini bertemulah dengan kelompok aktivis-aktivis senior, bertemulah dengan orang-orang di akar rumput, bertemulah dengan berbagai macam golongan yang harusnya kita satukan seperti Sumpah Pemuda dulu. Sumpah Pemuda kalau misalnya yang diundang cuman, eee, orang-orang muslim gitu misalnya ya, tidak ada perwakilan orang-orang Kristen di situ, ya ini nggak akan menjadi Sumpah Pemuda juga, nggak akan bisa menyatukan kita karena nggak semua golongan di situ. Setidaknya di Sumpah Pemuda ini mayoritas perwakilan kita sudah ada di situ. Itu yang tadi aku bilang, itu mukjizat Sumpah Pemuda ini, iya, ajaib bener bener. dan harusnya akan lebih mudah kita lakukan di era internet ini, tinggal willingness-nya ada nggak? Ada nggak kemauan kita untuk ngalah nih? Oke nih, kubu A, ayo kita dengerin deh maunya kubu B apa. Lalu kita ketemu di tengah, gimana ya? Kepentingan Kepentingan bersama, bersamanya di mana bukan ya? kepentingan perorangan. Betul, Itu yang masih agak sulit kali ya. betul. Tapi aku ngerasa ini juga bukan masalah kepentingan perorangan sih, Heeh, kayak 17/8 tuh kan bukan karena mereka ingin viral lalu mereka betul. bikin kan, Mhm, tapi ya ini yang mereka rumuskan, mereka berharap, "Oke ini harusnya mewakili ya." Tapi ternyata, "Enggak guys, ada kelompok-kelompok yang, "Enggak, ini enggak gitu harusnya, ini enggak gitu harusnya." Lagi-lagi, yang perlu kita lakukan sekarang adalah sadar bahwa ini tuh bukan kita nggak setuju, tapi ini tuh mufakat yang belum selesai. mufakat yang masih panjang Masih panjang jalannya. Betul prosesnya. betul. Nah Kak, kan kalau untuk zaman sekarang itu kan berarti sudah banyak apa 17+8 itu kan salah satu keresahan bersama Betul. sebenarnya. Cuman kan memang belum mencapai mufakat karena masih panjang banget gitu Mhm. kan. Nah selain itu nih Kak, selain 17+8 apa yang bisa kita lakukan Kak? Sebenarnya sih pertanyaannya itu aku akan balikin ke kamu deh. Oke apa tuh? Tadi kan kita udah ngomongin keresahan bersama. Aku pengen tahu sebenarnya keresahanmu itu apa sama bangsa ini? Keresahanku? Iya, keresahanmu itu apa sama bangsa ini? Kalau aku itu paling lebih ya yang simpel-simpel aja, Gimana BBM tuh? sulit ya. BBM sulit. Iya, Oke. kayak aku kan pakai BBM swasta by the way, itu Mhm. kan, Elit kamu ya. enggak elit maksudnya Kalau BBM ini nggak nyampe nggak nyampe nggak enggak gitu nyampe. enggak gitu. Terus sama paling, sulitnya lapangan pekerjaan, terus Mhm. juga banyak juga, eee, koruptor-koruptor paling ya dan Koruptor. transparansinya tuh kurang kalau Nah, menurutku. aku rasa itu kan sebenarnya bagian dari keresahan bersama ya. Yaps. Menurutku, yang sebelum kita buru-buru ini solusinya apa nih, Mhm mhm. orang tuh sering lupa bahwa kadang kita tuh ngasih solusi, tapi kita nggak lihat ini sebenarnya akar masalahnya di mana. Nah, kayak yang kamu jabarin tadi, kamu udah sadar belum sebenarnya akar masalahnya apa? Eee, Kalau pasti aku ya, aku belum sih. itu dia. Nah, sebelum kita mufakatin kita harus ngapain, Mhm. ayo kita mufakatin ini akarnya dari mana sih? Permasalahannya. Masalahnya itu Oke. apa? Jadi jangan buru-buru, solusinya apa nih, kita harus ngapain nih? Coba deh kita ngobrolnya, diskusinya, Mhm. dialektikanya nih di internet, kita obrolin dulu aja, akar masalahnya di mana sih? Kadang kan kalau kita cuman motong gejalanya, entar akar ini akan numbuh cabang yang lain yang kita kaget, "Loh kok ada? Ternyata akarnya sama nih." Kita anggap kita balikin ke kamu tadi ngomongin masalah BBM gitu Mhm ya. mhm. BBM ini akarnya apa nih? Betul. Apakah menterinya yang salah? Apakah kebijakannya yang keliru? Kalau misalnya kebijakan dan menterinya yang salah nih, lalu siapa yang meletakkan menteri itu di situ? Apakah presidennya lantas yang salah? Oke. Apakah sistemnya yang salah? Atau jangan-jangan memang komunikasi publiknya yang salah? Apa nih akar masalahnya? Nah itu dialektikanya harus kayak gitu, harus harus ke sana.
jangan buru-buru. Minta solusi, Mhm. tapi ketika ditanya ya nggak tahu Nah akar itu. masalahnya itu apa gitu kan. Nah, dialektikanya ke sana dulu aja. Oke. Aku rasa membicarakan akar masalahnya di mana, itu lebih mudah dan tidak gontok-gontokan dibandingkan dengan kalau kita udah ngobrolin solusinya duluan. Ya, Karena kan kalau udah solusi duluan kan orang kayak, "Oh ini solusi paling bener dari aku nih, kalian semua solusinya keliru." Nah, coba kita lihat lagi ini sebenarnya masalahnya di mana sih? Nah itulah kenapa aku suka banget bahas sejarah di internet. Karena mmm, kita bisa lihat polanya ini berulang kok. Nah kalau kita lihat polanya berulang, sebenarnya akarnya mana berarti? Nah itu kita bisa lihat dari sejarah. Jadi kalau ditanya kita bisa apa sekarang, belajar dulu deh. Belajar aja dulu, banyakin informasi yang, bisa kalian serap gitu ya. Kurang-kurangin nonton konten brain rot di TikTok. tuh. Supaya supaya isi otak kalian tuh memang ya ada isinya gitu, tidak tidak diisi dengan kebodohan dan kemarahan Iya, aja. betul betul Tapi betul. kalian cari informasi dengan baik, nggak cuman siapa yang lagi rame dibicarakan, tapi kenapa sih hal ini bisa terjadi di kita? Dan kenapa sih kita juga merasakan itu gitu kan. Mhm, Jadi kita tuh harus paham betul gitu. betul. Jangan cuman teriak sakit tapi kita nggak tahu sakitnya di mana, Nah, gitu kan. dan untuk tahu sakitnya di mana, penting buat kalian berdialog, diskusi, ketemu di tengah. Apa yang kamu rasakan di situ, apa yang kamu tahu di sini. Ternyata kita tahu, oh di sini masalahnya. Baru kalau udah ketemu akar masalahnya kita diskusin. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Itu kan sebenarnya yang kemarin, ini salah satu perdebatannya kita waktu kemarin demo ya. Demo boleh bakar-bakar halte nggak sih? Menurutmu boleh nggak? Enggak. Nah, kita nggak sepakat kan? Masalah bakar-bakar halte kan? Ada yang pro bakar-bakar halte, ya Ya, kan? Ada betul. yang merasa, lah kita kalau aksi damai terus kapan kita akan dilihat gitu kan? Mhm mhm. Kita kadang harus pakai kekerasan. Ada yang ngerasa kayak kamu, tapi kekerasan ini udah merusak fasilitas umum, ini kan bukan tujuan kita gitu kan. Iya, Ini menurutku kegagalan kita untuk melihat akarnya di mana. oke. Kan permasalahannya adalah aspirasi kita nggak didengar. Mhm. Lah kenapa aspirasi kita nggak didengar? Lantas kalau misalnya kita udah tahu nih kenapa aspirasi kita didengar atau enggak, solusinya kekerasan bukan? Nah itu, kalau kita udah discover akar masalahnya di mana, baru nanti kita akan tahu solusi yang kita tawarkan tepat nggak sih? Jangan-jangan kamu yang keliru. Jangan-jangan kekerasan lah solusinya. Atau teman-teman kekerasan ini yang salah ternyata. Karena ketika kita udah tahu akar masalahnya, oh ternyata kekerasan pun tidak akan mengobati akarnya ini. Ternyata cara lain yang harus dilakukan. Mengubah dari dalam atau dari luar. Kita nggak pernah sepakat loh masalah itu. Iya. Ada yang bilang, ya kamu kalau misalnya nggak puas sama sistem, masuklah ke sistem. Gitu kan? Ada yang bilang, tapi kalau kita masuk, semuanya masuk sistem, siapa yang keluar-keluar di luar? Oh, mana nih? Karena kita nggak tahu akar masalahnya di mana. Tuh. Berarti berarti sebelum, teriak, mana solusinya?" Kita harus menelaah benar-benar apa yang terjadi, kenapa kita bisa seperti ini, kenapa mereka bisa seperti itu, gitu Betul. kan. Nah, ternyata kita udah masuk ke segmen akhir tuh, udah ditulis sama Kak Desti ya ternyata. Oke. Padahal seru banget sih Seru banget. pembahasannya ya kan. Nanti kita terusin off air. Boleh boleh Mhm. banget. Kak, sebagai penutup nih Kak, Mhm. apa satu pesan utama dari semangat Sumpah Pemuda yang harus dibawa dan diterapkan oleh anak muda Indonesia saat ini? Apalagi kan ya kayak yang tadi, keresahan 17+8 itu belum Mhm. mencapai mufakat. Padahal Mhm. kan Sumpah Pemuda itu salah satu hasil mufakat. Nah, itu Betul. apa tuh, Kak? Oke, ini sekaligus aku mau menepati janjiku di awal. Karena aku tadi bilang mau ngasih rekomendasi buku kan. Harus. Nah, jadi rekomendasi buku dari aku sekaligus menjawab pertanyaanmu adalah, kalian silakan baca buku judulnya The Righteous Mind dari Jonathan Haidt. Itu buku bagus banget, ini buku yang mengawali aku buat baca-baca buku tentang sejarah, politik, sains, dan dia punya tagline yang bagus banget. Tagline bukunya adalah, "Mengapa orang-orang baik terpecah karena politik dan agama?" Mengapa orang-orang baik terpecah karena politik dan agama? Di sini, di buku ini tuh salah satu yang dibahas adalah kita itu berpikirnya emosi duluan, logikanya belakangan.
Iya. Kalau kita udah suka nih sama sesuatu, kita akan menjustifikasi kenapa kita suka sama hal ini. Dan kalau hal yang kita suka ini diserang sama orang, kita akan belain mati-matian. Bahkan kita akan pakai kekerasan untuk membela ini. Nah, kenapa buku ini penting dan aku sarankan kalian? Dan kenapa ini harusnya bisa jadi jawaban buat pertanyaan terakhir? Karena aku rasa itu yang terjadi di kita. Itulah kenapa kita nggak bisa mufakat. Karena kita emosinya duluan, logikanya belakangan. Betul. Kita nggak mau ngalah sama apa yang kita believe. Kita nggak mau mempertanyakan lagi apa yang kita percaya, apa yang kita suka, bahkan apa yang kita benci. Ujung-ujungnya kita cuma mempertahankan sesuatu yang kita nggak benar-benar paham. Jadi coba open minded, coba istilahnya gajahnya dikalahkan, emosinya dikalahkan dulu, coba mikirnya rasional dulu. Kayak tadi, mikir rasional kan salah satunya lihat nih akar masalahnya di mana. Baru kita lihat nih, yang kamu percaya udah bener belum? Solusi yang kamu tawarkan udah bener belum? Apakah mufakat ini eee, bisa terjadi kalau kitanya masih ngeyel? Kan enggak. Jadi, ya kurangin ngeyelnya itu. Ya gimana ya? Ya harus mulai ngalahin emosinya tadi. Mengalahkan ego juga. Mengalahkan ego. Nah, ego itu Betul. bagian dari emosinya itu. Iya. Kenapa kita bisa ego? Ya karena kita udah believe sesuatu dengan yakin yang mungkin kita nggak mau nih dipertanyakan. Iya. Karena kita benci salah. Iya. Kita tuh benci salah. Kalian harus mau salah. Kalian harus aware bahwa dalam 100% hidup kalian tuh nggak mungkin semuanya bener. Pasti ada yang keliru dan legowo aja kalau dibuktikan kalau keliru. Oke, padahal kan dengan sejarah yang sudah kita punya, Sumpah Pemuda, terus juga Reformasi 98, itu kan mufakat. Mufakat itu kan mungkin untuk kita lakukan. Itu benar-benar terjadi di negara kita gitu kan. Nah, berarti tadi penutup dari Kak Adit sudah selesai. Bukunya hanya satu aja berarti rekomendasinya? Nggak ada lagi? Apalagi ya? Oh yang tadi, tapi agak susah nyari bukunya sih, agak mahal juga sih. Oh, oke. Indonesia et cetera dari Elizabeth Pisani. Ini akan membuat kalian aware tentang budaya kalian sendiri, tentang cerita di balik kenapa sih negaramu bisa sampai seperti ini, apa sih sejarahnya negaramu bisa sampai setitik ini, dan bagaimana perbedaan kita ini sebenarnya adalah kekuatan kita yang bisa menyatukan kita. Betul. Gitu. Berarti ada 2 rekomendasi buku dari Kak Adit. Kalau sobat BKN mau rekomendasi buku-buku yang lain bisa di-follow Instagram Kak Adit. @aditmkm. Widih, itu di sana banyak banget referensinya kan. Oke, nah mungkin cukup pembahasan kita tentang Sumpah Pemuda dan juga mufakat, itu luar biasa banget sih Kak. Thank Banyak you banget Nindi. ilmu yang aku dapat dan juga sobat-sobat yang lain termasuk WR Supratman. Itu luar biasa, aku juga baru tahu sih. Nah, sebelum ditutup aku ada pantun. Jadi nanti aku minta Kak Adit dan juga teman-teman di sini bisa bilang cakep ya, tapi aku baca dulu. Karena aku nggak sempat menghafal karena semalam apa ya, 2 hari yang lalu aku ditelepon sama Mbak Desti ya. Mbak Desti tolong ya. Untung jadwal aku ini ya, jadwal berasa ini aja nih kan. Oke. Pantunnya seperti ini. Burung Garuda terbang menawan, Cakep. sayapnya lebar, gagah perkasa. Cakep. Sumpah Pemuda jadi pegangan, bangkitkan semangat, cita bangsa. Yeay. See you Sobat PKN. Sampai Thank you ketemu. Kak Adi. Thank you Nindi. Thank you. Bye. Bye-bye.